Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, bersama saya Aisyah Magdisiana dari SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Sudah siap ya untuk menyimak video kali ini? Kita akan bersama-sama belajar tentang kehidupan masyarakat pada masa Islam di Indonesia. Tahukah sahabat rumah belajar, kapan pertama kali Islam masuk ke Indonesia dan dari mana asalnya? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu mengkaji pendapat para ahli mengenai hal tersebut. Dan bagaimana pula perjalanan para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat ke Indonesia. Yuk perhatikan peta berikut ini. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oh iya sahabat rumah belajar, pasti sudah tahu ya bahwa menurut beberapa pendapat yang menjelaskan waktu masuknya Islam dan tempat asalnya terbagi menjadi 3 teori. Apa coba sahabat? Yes, teori yang pertama adalah teori Mekah. Teori ini dikenalkan oleh ulama sekaligus sastrawan Indonesia, yaitu bernama Haji Abdul Karim Amrullah atau dikenal dengan Buya Hamka. Pada tahun 1958, ia mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Menurut sahabat rumah belajar, apa yang menjadi dasar bukti dari pendapat teori Mekah? Bukti teori ini didasarkan bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Imam Syafi'i yang sama dengan mazhab yang dianut di Mekah. Bukti lain tentang masuknya Islam pada abad ke-7 Masehi ini adalah catatan dari dinasti Tang yang berjudul Sin Tang Su atau Sejarah Dinasti Tang, menyebutkan bahwa 674 Masehi telah ada pemukiman pedagang Arab di Polusin atau Barus, pantai barat Sumatera. Nah, sekarang bagaimana untuk teori yang kedua? Teori yang mengatakan masuknya Islam ke Indonesia yang kedua, yaitu dibawa oleh orang Persia atau Iran saat itu. Betul banget, ini dinamakan teori Persia. Lanjut, bukti teori ini adalah kesamaan budaya dapat dilihat pada masyarakat Islam Indonesia, antara lain peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atau kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, seperti yang berkembang dalam tradisi tabut di Pariaman, Sumatera Barat. Istilah tabut atau keranda diambil dari bahasa Arab yang ditranslate melalui bahasa Parsi. Teori lainnya adalah teori Gujarat. Teori ini sendiri dikemukakan oleh salah satu sarjana Belanda dari Universitas Leiden pada abad ke-19 yang bernama J. Visnapel. Ia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam pada abad ke-13 Masehi berasal dari Gujarat. Dan Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Dalam perkembangan selanjutnya, teori Visnapel ini disebarkan oleh seorang orientalis terkemuka Belanda bernama Snoek Horgronje. Menurutnya, Islam telah lebih dulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua India. Nah, untuk dasar bukti teori yang ketiga adalah orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Dalam pandangan Horgronje, kedatangan orang Arab terjadi pada masa berikutnya. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan dari keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Nah, itu tadi 3 teori yang mengatakan masuknya Islam pertama kali ke Indonesia. Sahabat rumah belajar,
Persebaran Islam di Indonesia terjadi secara bertahap dan ada beberapa cara yang dilakukan dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Yang pertama, melalui proses perdagangan. Proses penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh pedagang muslim yang menetap di kota-kota pelabuhan membentuk perkampungan muslim, misalnya Pekojan, Jakarta Barat. Yang kedua, proses penyebarannya melalui perkawinan. Proses yang dilakukan perkawinan ini dengan cara seseorang yang menganut Islam menikah dengan seseorang yang belum menganut agama Islam yang ada di Indonesia saat itu. Yang ketiga, proses penyebarannya adalah melalui media dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo dan para ulama lainnya. Dan yang keempat, melalui media pendidikan, yaitu dengan mendirikan pesantren seperti yang dilakukan saat itu oleh Sunan Ampel di dekat Gresik. Terakhir, melalui media seni budaya, pernah dilakukan oleh Sunan Kalijaga melalui media wayang kulit. Demikian video kali ini, semoga video ini memberikan manfaat untuk sahabat rumah belajar semua. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.